Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya mau kepoin Mas Denny Setiawan, arsitek dari studio Denny Setiawan. Sambil kita tunggu Mas Denny, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Saya coba jelasin sedikit soal IDEA. IDEA tuh bisa diakses juga selain dari Instagram lewat website juga yang diupdate tiap harinya di ideaonline.co.id. Jadi silahkan dicek setiap hari untuk dapatin berbagai informasi terupdate putar rumah, mulai dari inspirasi rumah artis, desain material terkini, sampai dengan cara mewujudkan rumah sehat dan rumah pintar. Selain itu, IDEA juga hadir di Facebook dan Twitter. IDEA juga mulai menggarap serius kanal YouTube-nya, yaitu di channel IDEA Rumah, yang juga diupdate setiap hari dengan berbagai macam tips, inspirasi, review hunian, review rumah baru, sampai dengan ulasan material dan produk. Segera di-subscribe ya. Kan sekarang jadi mantan mahasiswa ya, terus jadi dosen arsitektur ya. Yes. Bener bener nggak sih kalau kalau menurut Mas itu jadi mahasiswa arsitektur itu sulit masuknya dan biayanya juga mahal. Ada pengalaman pribadi nggak Mas soal ini Mas? Gue nyari yang murah dulu. Hmm. Masuk Masuk minus. seriusan. Dulu tuh gue murah banget. Hmm. Uang masuk dulu cuma 2 juta. Hmm. Tapi dibilang mahal, ya memang mahal karena persiapannya harus beli laptop, harus beli apa namanya, setiap ngerjain tugas tuh jajannya banyak banget. Jajan kertas, jajan maket, Hmm. banyak. Hmm. DKV Tapi juga gitu buat Mas. gue, lu di kafe ya? DKV Mas, tetanggaan kita dulu. Hmm. Tapi buat gue ya, Hmm. yang paling menyeram tuh, bukan menyeramkan sih, requirement yang paling penting buat jadi arsitek tuh, buat gue pribadi ya, bisa salah. Tapi jalan-jalan, Bo. Jalan-jalan. Jalan penting loh, jalan-jalan Oh penting. gitu. Jadi, menurut gue proses yang membentuk gue jadi saat ini adalah gue bisa berkenalan dengan beberapa senior arsitek. Gue bisa punya kesempatan untuk berkunjung ke karya-karya mereka. Jadi, rutin gue tuh, Hmm. Ridwan Kamil punya karya baru di Bandung. Gue ke Bandung tuh. Oh gitu. Nah, karena gue ke Bandung, ke Bogor, buat ngeliat open house. Kita nyebutnya open house. Dan dari situ gue belajar banyak detail, gue belajar banyak. Yang paling penting sih sebenarnya punya dendam. Dendam dalam artian, suatu saat gue mesti bikin nih yang keren-keren kayak begini nih. Iri berarti ya. Iri. Awalnya dari iri dulu ya Mas ya. Awalnya dari Buat. iri. Kok bisa ya orang ini, Andra Matin tuh kok bisa ya, gila. Padahal cuma beton loh biasa, tapi asik banget. Itulah hebatnya arsitek. Ini ada pertanyaan dasar lagi nih Mas, kalau kenapa sih homeowner itu atau calon homeowner ya yang belum punya rumah itu harus kerjasama dengan arsitek dalam membangun rumah atau merenovasi rumah? Ini menarik. Hmm. Ada saya bilang sama mahasiswa saya gini, hati-hati loh kamu kalau misalnya kamu nggak belajar serius, tukang pun bisa membangun rumah loh. Tukang. Pas saya dulu dibangun sama tukang, nggak sama arsitek. Jadi tukang bisa. Cuma tukang nggak punya kemampuan untuk memvisualisasikan mimpi yang ada di otak kamu, di otak teman-teman semua, di otak bapak ibu. Jadi butuh arsitek untuk jadi teman cerita. Oh, mimpi saya mau punya 2 kamar, yang A, yang B, yang C gitu. Jadi rasanya kalau kita mau punya rumah yang sesuai dengan apa yang jadi mimpi kita, kita mesti bekerja dengan arsitek. Jadi Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau misalnya kita try and error, gue bisa nih, itu banyak salahnya. Oke. Jadi banyak salahnya itu dalam artian apa namanya, kayak ternyata dinding yang ini harusnya lebih mundur nih 30 cm nih. Nah, dengan bekerja dengan arsitek karena dia sudah punya standar yang baku gitu ya, dia belajar, biasanya hal-hal yang salah-salah itu lebih diminimalisasi. Jadi saya bilangnya gini, kalau Anda berpikir bayar arsitek itu mahal, nunggu sampai apa namanya, ada beberapa bagian yang terbongkar gara-gara kita salah desain, itu yang mahal jadinya. Itu sih ya, itu salah Setuju. satu alasannya ya. Oke. Nah terus sekarang kan
udah jadi arsitek nih Mas. Terus Yes. kenapa disaranin untuk gabung sama Ikatan Arsitek Indonesia? Terus sebenarnya apa sih fungsinya Mas IAI itu Mas? Simple sih, lo kan nggak mungkin mengklaim diri lo dokter kalau lo bukan anggota IDI kan? Hmm. Nah itu aja sebenarnya. Jadi apa namanya, ikatan ini tuh dibentuk apa namanya tahun 57 itu untuk melindungi arsitek tentunya, supaya apa namanya kita diakui negara. Nah sekarang dengan punya Ikatan Arsitek Indonesia dan punya Undang-Undang Arsitek tahun 2017 kemarin kita punya, berarti asosiasi ini diakui oleh pemerintah dan anggotanya itu adalah orang-orang yang diberi kepercayaan sama negara keren untuk membantu pembangunan. Jadi apa namanya, kita ini pekerja profesional. Nah dengan bergabung, dengan menjadi anggota, dengan mengikuti standar keprofesian, akhirnya jadi di depan nama gue tuh kalau di luar negeri tuh ada arsitek Denny Setiawan gitu, kayak dokter Denny Setiawan gitu ya. Nah artinya kita diakui negara bahwa kita ini pekerja profesional gitu. Buat arsitek keuntungannya adalah ya dia dihormati, dia dapat harkat yang baik gitu ya, harus dihormati bahwa oke, orang ini punya kemampuan. Tapi lebih lagi buat masyarakat, nah ini yang serem, Ju. Ada banyak orang-orang yang bahkan pendidikannya bukan arsitektur loh, mengaku arsitek. Nah, gitu. Oh, banyak banget. Dan gue sejak di IAI, gue dapat banyak laporan juga bahwa mereka-mereka itu kerap membuat, kalau di kedokteran istilahnya malpraktek. Itu bisa bisa denda, dituntut gitu? Bisa kan? Nggak bisa. Karena ya siapa suruh make arsitek yang nggak profesional, yang bukan anggota IAI dan nggak bersertifikat. Cara orang ngeceknya bisa kemana tuh Mas? Cara orang ngeceknya arsitek itu ada di... Ya gampang aja deh, kalau misalnya mau dibayar profesional, tolong tunjukin SKA-nya deh. Surat kompetensi arsitek gitu. Atau lihat SKA tuh banyak loh ya. SKA tuh coba lihat di belakangnya, di halaman belakangnya itu dikeluarkan IAI apa bukan, atau ditandatangani atau direkomendasikan IAI atau bukan. Dan itu penting. Kenapa? Karena kami ini di Ikatan Arsitek Indonesia secara reguler itu kami melakukan pelatihan. Kita cek anggota kita yang kita kasih sertifikat itu apakah dia punya kompetensi, dia layak nggak sih ngedesain, dia punya kemampuan nggak? Kalau nggak punya kemampuan kita nggak mau. By the way, apa namanya, yang membunuh paling besar di dalam sebuah bencana tuh bukan bencananya sendiri. Apa ya Mas? Gini, ceritanya gini, lu masih ingat gempa Lombok nggak? Lalu Lombok untuk melihat sebenarnya apa sih yang membunuh paling banyak, itu ternyata orang lagi tidur kerubuhan bangunan. Gitu ya. Jadi bangunannya rubuh. Sumber terbesarnya ya. Jadi sebenarnya gempanya sendiri nggak membunuh gitu ya, tapi karena kesalahan desain dan kesalahan arsitektur, dia korban jiwa jadi banyak. Itu yang gue pikir kayaknya kita penting deh untuk menaruh proses membangun ini sebuah level yang penting, yang harus ditata secara profesional, yang artinya lo butuh tenaga ahli yang adalah arsitek, yang adalah ahli struktur. Mas Denny masih relatif muda nih umurnya. Buat masukan buat teman-teman arsitek atau calon arsitek muda untuk capai prestasi seperti Mas Denny sekarang tuh gimana Mas? Arsitek tuh profesi yang umurnya panjang, Bo. Maksudnya apa namanya, suksesnya tuh lama. Ada beberapa sih teman-teman gue, Muhammad Ega Delusion tuh suksesnya cepet banget. Itu keren banget ya, Delusion ya. Rahmat Indrani Kibo itu juga muda dan cepet banget dia naik. Dan gue bersyukur sih, menurut gue udah termasuk lumayan cepet gitu ya, apa namanya, karir gue. Tapi ada banyak arsitek dunia, bahkan Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, dan arsitek-arsitek dunia itu rata-rata sukses setelah 40 tahun, Bo. Panjang ya berarti ya, nggak bisa singkat ya? Nggak bisa singkat, dan dan mesti sabar gitu ya, mesti tekun, mesti rajin.
Kan gue tadi cerita ya bahwa gue cara belajar saya yang paling panjang adalah jalan-jalan. Nah, setiap jalan-jalan tuh saya jadi orang asing sendiri gitu ya. Temen-temen tuh jalan gitu ya, lari ke sana sini gitu ya. Gue ngeliatin plafon, ngeliatin dinding, ngeliatin visi. Jalan gue tuh kadang cepet, kadang ngerem gitu. Jadi jalannya cepet tuh ya, biasa arsitek tuh jalannya cepet. Tapi di titik-titik tertentu dia ngerem, dia ngeliat, ini ngebikinnya pakai apa ya? Cara ngegambarnya gimana ya? Gitu. Ngepoin ya, ngepoin karya-karya arsitek. Kepo banget, kepo banget. Nah, proses itu yang perlu dijalani dengan sabar sama teman-teman. Saya bilang sama mahasiswa saya, kamu baru jadi arsitek, kan biasa gue yang paling pertama gitu ya, ngajar. Kamu jadi arsitek itu minimal kamu harus menempuh pendidikan formal dan non formal itu 7 tahun. 7 tahun, oke. Dan apa namanya, setelah itu juga belum tentu kamu punya karya pribadi yang kamu bisa majukan sebagai supaya kamu bisa ngeklaim kamu arsitek. Gitu. Itu minimal. Jadi mesti sabar, mesti tekun, mesti apa namanya, mesti punya kecintaan lah ya. Kalau lu cinta, apapun itu akan lakukan. Gitu. Ada komen dari Dani Firdaus nih. Itu berarti butuh konsisten yang tinggi dong. Iya Banget, pastinya. banget. Konsistensinya mesti tinggi. Bukan cuma konsistensi, tapi persistensi. Maksudnya gimana tuh, Mas? Konsisten itu lu tahu lu mau jadi arsitek. Kalau persisten tuh lu kekeh, bahasa Jawanya. Kekeh ya. Gigih kalau. Jadi gigih gitu. Jadi apa namanya, pokoknya hidup lu tuh lu taruh buat arsitektur. Kadang-kadang gue suka bercandain dulu almarhum bos gitu ya. Agamanya Juju tuh arsitektur. Jadi saya bisa ngeliat dari dekat kan bagaimana kehidupan beliau. Segala sesuatunya tuh berputar di dunia arsitektur, profesian, karya, dan lain-lain. Bayangkan dia punya apa namanya, beliau itu punya kayak kewajiban gitu ya, kewajiban tata tulis setahun sekali itu mesti ke Jepang. Buat apa tuh? Belajar arsitektur. Oh gitu. Mengunjungi karya-karya baru. Itu ya, komitmennya tinggi ya dan komitmen dan itu juga kos, ya. Kan? Kos. Saya bilang sama teman-teman, teman-teman kan nanya tuh mahasiswa, Pak, apa namanya, bagaimana tanggapan Bapak tentang arsitek yang dibayar murah atau arsitek yang harganya murah banget gitu ya, dia banyak nemuin tuh. Kan gue bilang kalau arsitek itu minimal 200.000 sesuai ketentuan IAI. Terus dia nanya, Pak, saya ketemu tuh Pak arsitek 25.000 Pak. Gitu. Teman-teman, untuk jadi arsitek yang beneran tuh kosnya gede. Nggak ada tuh, ada banyak mahasiswa nih yang lagi dengerin gue di sini. Nggak ada tuh mahasiswa arsitektur yang apa namanya, sehari ngerjain tugas cuma 2 jam tuh nggak ada. Mereka tuh rata-rata bisa begadang tuh sampai pagi. Ini kita mulai jawab pertanyaan-pertanyaan nih, Mas Dini nih. Sorry nih saya potong nih, Mas. Ini ada dari Jun_Andrea93. Pertama buka biro arsitek, langsung badan hukum atau belum dulu, Kak? Belum. Jadi buka biro arsitek dulu. Buka biro arsitek dulu. Yang paling penting adalah sekarang ya, buat sekarang, kalau mau buka biro arsitek, pastikan udah dapat sertifikasi keprofesian arsitek. Sertifikat keprofesian arsitek. Atau itu dari IAI ya? Dari IAI. Terus ada dari Rizaldo Suwandi, Pak, bagaimana caranya jadi arsitek sebagai orang Indonesia tapi kerjanya di luar negeri? Sebagai arsitek orang Indonesia tapi kerjanya luar negeri, bagus. Bagus tuh. Bagus ya. Itu masih kemarin gue kirimkan ke Malaysia dan di Malaysia ternyata arsitek-arsitek Indonesia tuh prestasinya bagus. Bagaimana menghadapi owner yang agak susah diarahin? Gue ngeri ada klien gue. Tapi gini loh, kan ya orang konsultasi, dia mau tidak ya terserah gitu. Tapi ya aku yakin, saya bilang ke beberapa klien yang memang karyanya berhasil sampai sekarang kita berhasil menikmati gitu ya, itu banyak dari gue gitu. Tapi saya juga harus memahami bahwa saya harus belajar tentang
karakter sebuah keluarga yang saya layani. Karena sifatnya beda-beda dan tantangannya beda-beda ya. beda-beda. Jadi saya disumpah loh, arsitek itu profesi disumpah. Kemarin gue ditanyain, kok ada sumpah-sumpahan sih? Emang lo pikir ini profesi sembarangan? Nah, salah satu sumpah kita memberikan memberikan yang terbaik untuk kepentingan klien.